untuk ilmu, untuk bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ilmu ini, yang mana semoga perjuangan teman-teman semua dalam menuntut ilmu dinyatakan sebagai perjuangan jihad fi sabilillah dan menjadi pemberat amalan teman-teman di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Baik. Ikhwatul kiram wa akhwati al-karimat, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral belakangan ini, yaitu pendaftaran masuk Universitas Al-Azhar, yang mana memang tiap tahunnya ada ribuan mahasiswa, calon mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai penjuru di Indonesia yang berjuang untuk diterima di Universitas Al-Azhar di Kairo sana. Sebelum dilanjutkan, mungkin izinkan saya untuk bercerita dulu. Kurang lebih 10 tahun atau 11 tahun yang lalu, ketika anak lulus SMA itu, alhamdulillah ikut juga pendaftaran Al-Azhar Kairo, dan alhamdulillah di tahun itu sudah diterima dan tinggal berangkat gitu ya, tinggal berangkat. Namun karena satu dan dua pertimbangan, jadinya tidak diputuskan untuk berangkat dan lebih mengambil LIPIA. Berbeda dengan pembicara kita pada kesempatan malam hari ini. Kalau Ana dulu nggak jadi Azhar tapi ke LIPIA, kalau pembicara kita ini sempat di Aidat Lugawi LIPIA, baru pindah ke Al-Azhar. Jadi memang setiap orang memiliki jalan hidupnya dan pilihannya masing-masing gitu ya. Jadi memang kalau Ana nggak jadi Azhar tapi LIPIA, kalau Marwan ini nggak jadi LIPIA, tinggalkan LIPIA-nya dan lanjut ke Azhar. Teman-teman dirahmati Allah, memang ketika zaman Ana 11 atau 10 tahun yang lalu, itu terdapat banyak sekali perbedaan kondisi antara tulab zaman dulu dan zaman sekarang. Mulai dari perbedaan soal yang diujikan. Zaman anak itu dulu ada soal, anak ingat, ada soal yang berkaitan dengan Al-Quran, juz 1, juz 2, di pilihan ganda, ada tentang syariah, ada tentang balaghah, sekarang ada juga ya. Ada tentang syariah, mungkin yang berbeda di syariah dan ini ya, ujian Qur'annya. Dan juga ada pelajaran insya, kita diminta untuk mengarang, yang mana sekarang diubah menjadi sistemnya pilihan ganda di imla wal kitabah. Dan juga perbedaan berikutnya, ketika zaman Anda dulu, itu yang diterima itu kurang lebih tahun itu ada 500 atau sekitar 600 mahasiswa dan mahasiswi se-Indonesia. Yang mana tahun ini, tahun kemarin kurang lebih itu sudah lebih banyak ya, kurang lebih ada 1.500-an mahasiswa dan mahasiswa yang diterima di Universitas Al-Azhar. Dan juga perbedaan yang ketiga, di zaman anak itu merupakan zaman-zaman terakhir mahasiswa Indonesia itu bisa kuliah di Al-Azhar selain Kairo. Karena memang di Al-Azhar itu tidak hanya di Kairo, ada di kota-kota lain. Nah, itu zaman-zaman transisi bahasanya. Karena memang setelah di zaman anak itu sudah ada peraturan tidak boleh ada mahasiswa asing, wabil khusus mahasiswa Indonesia di luar Al-Azhar Kairo, harus semuanya di Kairo. Dan itu juga memang di antara penyebab lahirnya, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, ada kampus online, kampus yang diampu oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali di Indonesia ini, itu merupakan awalnya ada tolib kita yang ngaji ke beliau, sampai akhirnya akses ke kota beliau tinggal itu tidak bisa gitu kan. Jadinya daurahnya diubah sistemnya dan sampai didirikan kampus online. Itu ada kisah-kisahnya seperti itu. Dan juga memang Al-Azhar ini tentunya telah melahirkan berbagai macam tokoh dan juga alim ulama yang tentunya tanpa kita sebut teman-teman sudah bisa menyebutnya, dan mana sangat banyak sekali hal-hal menarik yang perlu kita ulik pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum jauh kita melangkah, kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian
Kita langsung saja ke agenda berikutnya. Kita sapa dulu pembicara kita, Kak Marwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ahlan. Ini Kak Marwan ya, telah hadir di depan kita semua, yang mana beliau juga merupakan alumni ITAF Antum batch 11 apa 10? 10, 10. 10 ya, batch 10. Yang mana kalau Antum di Lipia sekarang mustawa berapa berarti? Ida tempat bukan? Mustawa 3, Sat. Oh, Mustawa mustawa 3. 3. 3. Oke, mustawa 3. Baik. Jadi memang beliau ini sempat di Lipia dan sekarang sudah pindah ke Al-Azhar, Kairo ya. Dan mana pembicara kita ini merupakan alumni dari pesantren Rafah ya, Iya, Sat. ya pesantren Rafah di Bogor, Jawa Barat, dan juga beliau berasal dari Jakarta Barat ya, asal dari Iya, Sat. Jakarta Barat, dan juga mungkin ada hal-hal menarik yang bisa kita kenali lebih dalam nanti akan mungkin disampaikan oleh pembicara kita pada kesempatan malam hari ini. Baik teman-teman semua, semoga kita bisa terus menyimak sampai akhir dan ini pesertanya semakin bertambah ya. Tadi ketika Anda masuk Masya Allah. 20-an, sekarang sudah 55, ya akan terus bertambah. Baik, tanpa berpanjang kalam, kami persilahkan kepada Kak Marwan untuk memulai pemaparannya. Tafadhol. Ana izin share ya, izin share ini materi. Betul ya. Sudah terlihat? Sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas, Sat? Oh. Iya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh ITAF untuk menjelaskan mengenai kupas tuntas mengenai Al-Azhar. Ya. Sekarang ke Mesir harus apa? Ya, itu yang menjadi problem ya zaman sekarang ini. Baik kan udah viral kan, banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah mulai membuka pendaftaran, terutama Kemenak, MAI, Markas Satu dan lain sebagainya. Jadi kita akan tuntas dalam-dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan umum seputar Al-Azhar. Jalur kuliah masuk Mesir itu apa aja? Tesnya ada apa aja? Materi tes kurang lebih seperti apa? Tips dan trik mempersiapkan tes, apa langkah selanjutnya? Apa saja yang harus dipersiapkan? Sejauh ini eksperimen di Mesir apa aja? Oh, oke. Sebelum itu, kita harus berkenalan dulu dengan Ustaz Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu dulunya itu adalah sebuah masjid, ya, sebuah masjid yang dibangun pada dinasti Fatimiyah. Lalu setelah lalu Al-Azhar Syarif itu Al-Azhar menjadi satu pendidikan Islam terbuka dan terlama yang terletak di Kairo dan menjadi universitas kedua ya kedua terlama di dunia dan universitas pertama kali yang memberikan gelar gelar apa gelar Ijazatul Tadris wal Ifta di dunia. Jadi gelar LC, MA, Dokturah itu pertama kali itu diberikan oleh siapa? Oleh Al-Azhar. Al-Azhar itu disebut dulu itu namanya masjid atau jami dibangun oleh Muiz Al-Muiz Lidinillah pada zaman Daulah Fatimiyah. Lalu setelah diresmikan dia berubah menjadi masjid. Kenapa disebut jami? Karena dia selain untuk masjid, dia juga untuk tempat di mana majelis ilmu, lalu tempat untuk kumpul politik dan sebagainya. Makanya disebutnya jami. Lalu kemudian Al-Azhar membuat sistem jamiah atau university. Ya. Dan kepala Al-Azhar disebut sebagai Grand Sheikh atau juga Imam Akbar yang juga memiliki jabatan politik di di Republik Mesir yaitu berstatus sebagai Perdana Menteri. Dan Al-Azhar juga memiliki punya jabatan pertama. Jadi Al-Azhar itu di Mesir itu ada 3 jabatan. Pertama Menteri Menteri Thaqafah wal Ulum. Yang kedua adalah Menteri Pendidikan. Pertama itu Menteri Pendidikan. Yang kedua itu adalah Menteri Auqaf atau Su'un Diniyah, Menteri Agama. Yang ketiga itu adalah Menteri. Ini tiga-tiganya itu resmi dari Al-Azhar. Dan kita harus mengetahui bahwasanya Al-Azhar itu punya 2 sistem, jami, ya, masjid dan juga jamiatan, universitas. Istilah kata gini,
Jadi Azhar itu adalah masjid yang punya universitas, bukan universitas yang punya masjid. Kalau universitas kita membahas tentang buku kontemporer dengan sistem yang sistem yang jelas, sistem ijazah. Kalau misalnya jami itu kita pakai sistem daurah dan pakai buku-buku klasik seperti itu. Nah, kita harus mengetahui bahwasanya jalur kuliah ke Al-Azhar itu bermacam-macam dan juga selalu berubah-ubah sistemnya. Uh, jadi misalnya tahun ini itu pasti akan beda dengan tahun depan. Tahun kemarin itu beda dengan tahun ini, seperti itu. Makanya kita akan ulik berapa aja sih. Nah, ada 6 cara, ada 6 jalur masuk ke Al-Azhar. Ya. Yang pertama itu adalah Kemenak. Ya, Kemenak ini adalah jadi jalur kuliah pertama itu adalah lewat Kemenak Republik Indonesia yang terbuka untuk semua alumni sekolah agama Islam resmi dan terpercaya. Nah, kenapa kok selalu ditaruh di awal? Karena jelas Al-Azhar itu karena dia universitas Islam, jadi ini memang dikhususkan untuk alumni pondok pesantren Islam seperti itu atau sekolah Islam. Yang kedua adalah bagi yang mendapatkan peringkat 10 sampai 20 peringkat pertama di tes ini, maka insya Allah mendapatkan beasiswa BUS di Al-Azhar. Dan yang ketiga, Daurian itu bersama dengan pihak Tatwir Lil Wafidin, ya, sebagai perwakilan dari Universitas Al-Azhar. Gitu. Berkas pendaftarannya apa aja? Ada Pasoto per kali 6, lalu ada ijazah, transkrip nilai, surat izin orang tua, rumah tangga, materi elektronik legal ataupun materi fisik legal dalam bentuk JPG maksimal. Jadi kalau antum nanti scan filenya, atau minta ke tukang fotokopinya untuk diperkecil. Atau nanti antum pergi ke Google itu minta diekstrak filenya sehingga supaya tidak melewati 200 KB. Kenapa? Kalau 200 KB itu otomatis tertolak filenya atau tidak diterima. Ya. Nah, lalu tes Kemenak ya. Tes Kemenak, jadi tes Kemenak tahun ini tuh beda itu jadi tes Kemenak tahun ini tuh bener-bener baru banget. Ya, tes Kemenak kalau zaman anak kan tes Kemenak itu kan langsung ya, langsung ujian seleksi sama ujian tahdid mustawa. Tapi untuk khusus tahun ini itu dibagi dua. Ujian seleksi itu beda dan ujian tahdid mustawa itu beda juga. Jadi ujian seleksi dulu, kalau antum lulus baru antum ikut ujian tahdid mustawa seperti itu. Yang kedua sistemnya apa lagi? Ada namanya CBT atau komputer. Dia maksudnya apa? Maksudnya nanti insya Allah nanti antum akan diberikan. Jadi CBT ini sistemnya dua. Ada yang dia offline, ada juga online. Untuk daerah-daerah yang memiliki akses ke Universitas Islam Negeri atau UIN atau di tempat-tempat yang sudah diberitahukan di di PDF-nya, yaitu nanti antum harus offline. Jadi antum nanti bawa laptop sendiri ke sana. Nanti sana nanti antum diberikan akses website. Nanti antum login ke website lalu ikut ujian seperti itu. Kalau yang online bagi yang maaf ya bagi daerah yang belum ada UIN atau belum memiliki akses itu bisa lewat online, lewat di rumah seperti itu. Lalu ada apa aja? Pertama ada pendaftaran, verifikasi dan validasi kode dokumen, pengumuman lulus verifikasi dokumen, simulasi CBT, komputer CBT, dan ini wawancara juga beda lagi. Wawancara itu dulu zaman anak itu Syafahi. Tapi itu adalah online, tapi untuk saat ini itu offline. Jadi tetap muka langsung ke pengujinya. Dan di tes juga beda. Kalau dulu zaman anak di tes itu cuma tahadus sama Al-Qur'an dong. Tapi zaman sekarang itu ada baca kitab, lalu tahadus juga, lalu hafalan juga, lalu apa namanya? Qawaid lughah Arabiyah juga dites secara lisan gitu. Nah, yang harus diperhatikan adalah kekurangannya itu kedisiplinan waktu. Jadi walaupun emang sudah tertera waktunya, tapi kadang-kadang telat. Dan ini emang sudah menjadi sudah sering terjadi seperti ini. Jadi antum selalu doa
dan semoga Allah berikan yang terbaik. Nah, tahapannya apa aja? Pertama nanti antum masuk ke website Diktis Kemenak. Diktis Kemenak ini nanti antum harus pertama mengisi mengisi data yang harus perlu diisikan dan juga melampirkan tadi data-data yang harus dilampirkan seperti apa. Pertama seperti pas foto, lalu ada transfer nilai, lalu ada ijazah, lalu ada surat izin dari orang tua. Nanti kalau misalnya surat izin orang tua ini coba antum nanti minta format ke adminnya. Oke. Nah, setelah itu, nah saran anak pribadi ya. Itu wajib pakai nomor WhatsApp pribadi dan pakai email pribadi. Lalu pengumuman lulus verifikasi dokumen disampaikan lewat WhatsApp. Nanti antum bayar 300.000. 300.000 itu hanya untuk ujian seleksi. Oke. Tidak termasuk kepada dari mustawanya sendiri. Durasi pembayarannya selama 4 hari ya. Dan itu di ini diambilnya itu dari kapan? Jam dari tanggal 10 jam 00 sampai tanggal 14 jam 24 atau jam 00. Setelah itu kalau antum nggak bayar, kalau antum tidak melakukan pembayaran, maka dinyatakan gagal. Tapi kalau misalnya antum bayar, maka antum resmi ikut. Tapi kalau misalnya antum bayar lalu nggak ikut, nah uangnya ini tidak dikembalikan lagi. Seperti itu. Alias angus. Pertama komputer based test. Ya jadi pertama antum itu antum harus mengikuti simulasi dulu. Ya kenapa? Karena ini program yang baru banget, program yang baru banget. Yang kedua, harap ya saran dari pribadi ya, itu kalau antum misalnya dapat yang online bagi yang tinggal di daerah-daerah yang mohon maaf jangkauan UIN itu belum ada. Nah, harap untuk menjaga koneksi internet. Dulu Anda punya teman itu sampai dia itu manjat pohon untuk dapat koneksi internet. Ada juga teman Anda yang dia itu harus 3 jam dari kabupaten, dari kampungnya ke kota buat dapat supaya stabil. Lalu makanya device yang speknya itu harus diperlukan itu apa? Yaitu minimal. Kita nggak perlu speknya itu nggak perlu iMac atau ROG, nggak butuh. Yang butuh apa? Yang penting itu apa? Yang penting bisa mengakses Windows 10 dan bisa download website seperti itu. Oke. Nah, tujuannya apa aja? Pertama itu pasti istimewa pendengar. Jadi antum nanti ada namanya kalau kalau bisa kita lihat tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu nanti antum masuk website. Situ nanti ada jadi ada empat maharoh buat soal. Apa aja? Pertama itu soal qaid lugawiyah berupa nahwu, shorof, balaghah. Itu totalnya itu ada kalau zaman anak itu ada 30. Lalu yang kedua ada istima. Istima itu apa? Pertama itu biasanya itu kayak misalnya antum tanya sod, do, to. Setelah itu nanti soal cerita. Dan antum dan soal cerita itu lumayan panjang ya. Mungkin 15 menitan. Nanti antum disuruh untuk mengisi dan harus sesuai dengan istimanya. Yang ketiga itu kitabah, qaid kitabah. Jadi misalnya kayak ini Hamzah gimana tulis apa taruh Hamzah itu ketika apa aja, lalu fa ketika apa aja, koma titik koma kita taruh kapan aja dan sebagainya. Dan yang keempat itu tentang kiroah. Sampai kiroah nanti atau ada nas, mungkin nasnya sekitar 4 paragraf. Lalu tanya tentang judulnya, apa yang antum pahami tentang nas ini, siapa pelakunya dan sebagainya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, yang ketiga menunggu pengumuman CBT. Ketika kita menunggu pengumuman, ya, yang perlu antum lakukan itu apa? Pertama itu beribadah, minta doa, berdoa, dan juga mempersiapkan untuk ujian selanjutnya. Dan Anda pribadi ya, eh bernasehat untuk selalu melakukan amal soleh. Yang kedua, ya ketika pengumuman dari tahun lulus, maka harap bersiap untuk tahap kedua dan selalu melihat grup seleksi. Ini wajib banget ya. Wajib banget, informasi itu penting banget. Informasi itu penting banget. Antum harus selalu lihat grup seleksi. Mbak, kalau bisa di ini di siapa disematkan.
Yang ketiga ujian wawancara itu berupa apa aja? Pertama itu hafalan Al-Quran juz 1, ya juz 1. Qiraatul kutub, wawasan keislaman dan kebangsaan. Jadi kan kalau zaman Anda kan bagi tiga. Itu ada pertama itu ada ujian tulis, yang kedua ujian lisan, yang ketiga itu adalah wawasan kebangsaan atau TWK, tes kewawasan kebangsaan. Tapi kalau ini udah di include dengan tiga. Pertama dengan empat. Pertama hafalan Al-Quran juz 1, itu penting juz satunya. Kalau antum misalnya udah 30 juz, alhamdulillah, lebih baik insya Allah persentase keterimanya juga lebih tinggi. Lalu kita kutub. Nah, untuk kutub ini kita lihat sepertinya ya, sepertinya kalau pribadi, kalau kita lihat dari apa tes NU, PBNU, itu sepertinya itu kitabnya kita fikih, gitu. Kita fikih yang mutaqaddim, sorry, mubtadi atau mutawasid. Lalu wawasan keislaman, wawasan kebangsaan, ini pasti pasti kemampuan tahadus atau muhadasah dengan kait lughah dan kosakata. Oke. Gitu. Nah, tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya itu kalau misalnya antum diterima nih, antum diterima. Antum wajib mengikuti ujian iktibar dari mustawa. Ya, 50 USD, lalu 100 USD untuk dolugohnya per level. Lalu mereka uang kas PPMI 25 USD, bayarkan daurah tahili dan ujian wadalah sebesar 150 USD. Lalu nanti ada 7 mustawa. Di sini nanti jadi gini. Jadi nanti antum misalnya antum ikut iktibar mustawa. Lalu antum misalnya di mustawa rata sih nggak ada awal. Misalnya antum ikut di mustawa, pengumumannya di mutada, di mutawasid sani. Berarti antum mulai dari mutawasid sani seperti itu. Yes. Nah, kalau jadi gini, kalau untuk Kemenak ini DL-nya itu DL dan Lugoh dan juga Barnamis Madalahnya itu berada di atas naungan markas Tatwir. Itu bedanya. Konten kemarin itu itu Lugoh itu di bawah naungan Markas Zaid atau MAI. Kalau Barnamis Madalahnya itu di bawah naungan Mas Tatwir. Ini antum bisa baca saja gitu. Daud Tahili nanti saya tidak diberikan mukoror dalam bentuk PDF, mereka kan hanya screenshot dan catatan dosen. Nanti kalau antum misalnya mau minta ke aneh PDF-nya nanti aneh kirimkan insya Allah. Oke. Yang adalah itu dibagi per wilayah. Nanti antum disuruh ngisi formulir di mana tempat antum tinggal sekarang. Supaya apa? Supaya nanti antum bisa jadi gini, anak tinggal Jakarta, tapi anak ikutnya di Surabaya. Kalau kita anak masih di Panti, di Panti Muhammadiyah, jadi anak ikutnya per wilayah, tempat peserta biasanya provinsi dan secara offline. Tapi tesnya secara online. Maksudnya apa? Maksudnya gini, antum nanti misalnya gini, anak waktu itu kan anak ikut ujian itu di Surabaya di pesantren tembak tembak beras. Nah, anak bawa laptop ke sana. Lalu nanti di sana itu dikumpulin semuanya, nanti dipisah bagian mana, lalu dikasih link website ujiannya. Lalu antum nanti apa? Boleh ngerjain. Lalu ketika lalu 15 sama 1 jam. Lanjut itu apa? Waktu itu anak disuruhnya itu adalah ma ahamiyatul lughatul arabiyah. Nilai minimal supaya lulus adalah 80 ke atas. Kalau tidak lulus maka dilakukan remedial. Lalu di mana remedialnya? Di sini, di Mesir. Lalu yang kedua ada Markas Al-Azhar Indonesia atau Pusiba, dulunya disebut Pusiba, dan ini adalah lembaga perwakilan Markas Syekh Zaid yang berada di Indonesia. Ya. Perwakilan dari Rawi taruh awal karena pertama itu resmi banget ya. Dan tadi resmi terbuka untuk alumni sekolah Islam. Ya. Yang kedua nah jalur itu kalau yang MAI itu dia itu DL-nya dulu logonya itu di atas naungan Markas Syekh Zaid. Ya, sedangkan Markas Tatwirnya sedangkan untuk penamis madalahnya di bawah naungan Markas Tatwir Lil Wafidin seperti tahun kemarin. Nah, kalau ini dia itu bayarnya sudah include biaya pendaftaran, ujian seleksi, termasuk ujian ijibal mustawa. Totalnya berapa? 840.000 itu udah semuanya, udah all in. Jadi tanpa antum bayar lagi kan kalau yang kemarin itu kan antum harus bayar 1 juta 1 juta 250.
dan 1.240.000. Kalau ini 840.000, tapi udah termasuk ujian seleksi dan ujian iktibar dan mustawa. Bayarkan biaya dolugoh satu 100 USD, lalu PPMI 25 USD, 150 USD untuk biaya admin, bayar syahadat mustawa 110 USD. Berkasnya pendaftaran ini kurang lebih sama, bedanya apa? Bedanya di ijob ya. Kalau ada sekolah yang belum bermuadalah dengan Kemenak, biasanya dia itu nanti diberikan ijob atau izin operasional pendidikan madrasah atau sebutan piagam statistik pesantren khusus non MA gitu. Biasanya ini untuk pondok-pondok yang awal-awal berdiri itu biasa pakai ini, pakai ijob. Untuk kelahiran, kalau yang tadi kan tidak ada, sekarang ada. Tahapnya pertama antum masuk ke link ya, pendaftaran markas markas update. Nah, lalu antum nanti disuruh isi data dan juga menyampaikan berkas yang tadi yang disebutkan minimal. Jadi dalam bentuk apa? Bentuk CPG atau PNG dan 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 maksimal itu 1 MB. Jadi antum nanti harus diekstrak dulu. Oke. Mengisi formulir pendaftaran dengan data yang benar dan lengkap. Lalu mengisi formulir menunggu verifikasi data berkas. Bisa nanti antum kalau misalnya berhasil nih, berhasil masuk, nanti antum ikut melalui WA, WhatsApp. Ya, misalkan pendaftaran diterima atau ditolak. Setelah pendaftaran diterima, maka setelah akan mendapatkan link pembayaran dan virtual account untuk pembayaran apa? Ikut ujian seleksi dan ikut iktibar mustawa sekaligus. Dan berdurasi satu kali 24 jam. Jadi misalnya gitu, antum terimanya dari jam 6 sore. Berarti 6 sore sampai 6 sore hari besok. Misalnya antum terimanya hari Senin nih, misalnya antum terima WhatsApp-nya itu jam tanggal 6 jam 6 sore. Berarti antum harus bayar itu nanti tanggal 7 jam tanggal 7 jam 6 sore itu udah harus bayar gitu. Nah, kan pakai metode transfer 1.500 karena itu paling cepat. Ini kayak tadi sistemnya tadi ya, kayak tadi yang Kemenak. Lalu pendaftaran bukan biasanya dalam waktu 1 sampai 2 pekan. Tes bagi dua ada pertama tes tahap pertama iktibar tasfiyah tadi mustawa secara tulisan dan lisan. Yang kedua itu adalah tes wawasan kebangsaan. Ya ini biasanya sama bayarkan DL sebesar ini $100 biasa, $100 per level, 25 USD, 125 USD. Dan kenapa kok sama biayanya? Karena biaya yang berikan mandat biaya itu adalah Al-Azhar. Jadi Al-Azhar nanti biasanya Al-Azhar itu setiap tahun itu memberikan surat pernyataan itu mengenai apa? Mengenai biaya-biaya apa aja yang harus dibayar dan berapa nominalnya. Dan Kemenak, Masatwir itu tidak boleh melakukan, jadi nggak boleh mengurangi ataupun melebihi dari yang ditentukan oleh Al-Azhar. Seperti itu. Ini sama aja MAI ya. Nanti bisa lihat sama aja seperti tadi. Lalu yang ketiga Masatwir. Nah, bedanya apa Masatwir? Masatwir bedanya apa? Kalau yang sekarang itu Masatwir itu bagi dua. Ada markas tatwir yang kerjasama dengan lembaga pendidikan resmi ya. Yang kedua itu kursus bahasa Arab. Yang ketiga itu adalah mediator. Yang kedua itu adalah pondok pesantren atau sekolah. Oke. Yang kedua itu adalah Ghurfah Hazariyah. Nah, kita bahas nanti Ghurfah Hazariyah ini. Kenapa? Karena kalau yang pertama ini bisa bersifat internal. Yang kedua, pengumumannya itu dadakan. Nggak jelas. Kayak misalnya tahun ini itu kan awal tahun udah mulai tuh. Ada beberapa mediator yang sudah mulai sudah mulai ini membuka pendaftaran lewat Markas Satwir, ya kan? Seperti bukan ada beberapa mediator lah. Nah, jadi untuk ini anak bahasa Ghurfah Hazariyah aja. Kenapa? Karena insya Allah sama. Insya Allah sama. Oke. Jadi kalau Ghurfah Hazariyah itu apa? Dia bayar ujian seleksi masuk sekaligus ujian iktibar tadi mustawa sebesar 600.000. Sebesar 600.000.
Lalu sama nah, bedanya di sini tuh biaya dau tahili dan ujian muadalah di umum terpisah. Tapi kalau anak pribadi ya, kemungkinan besar sih sama aja. 100 USD untuk DL per level, lalu 50 150 USD untuk ujian muadalah, dan tambahan itu 50 USD untuk 150 untuk ikut bernamis muadalah, sama 50 USD untuk bayar ujian muadalah. Tadi Anda sarankan juga pakai metode transfer 500. Pesan wajib mengirim bukti bayaran kepada panitia lewat WhatsApp. Nanti ada nomor adminnya. Nah, antum daftarnya di mana daftarnya? Daftarnya nih, antum daftarnya itu di mana? Di link bio IG Gurfa Azariah atau lewat websitenya gurfazariah.com. Nanti ada linknya. Ya. Lalu mereka administrasi. Lalu pertama antum daftar dulu. Antum harus mengisi data yang harus dilampirkan dan juga mengisi berkas-berkas yang harus dirampilkan juga. Berjalan. Oke ya, lanjut ya. Mengikuti program tahiliyah sama aja nih beramis madalah maksudnya. Ikuti wajan hadasa wal madalah. Insya Allah sama aja kok, sama aja sistemnya. Yang kayak tadi Anda sebutin. Karena tahun ini itu sama, itu poinnya sama. Berdasarkan akhir bagi yang lulus ujian, kataman. Nah kalau yang bedanya apa guru Fazaria? Guru Fazaria ini kan, guru Fazaria ini kalau misalnya antum lulus itu langsung dapat mediator IKADA, langsung masuk ke mediator IKADA namanya. IKADA itu apa? Itu adalah mediator yang dibuat oleh alumni eh, Pondok Pesantren Darussalam Garut. IKD itu lulusan dari IKD itu adalah singkatan dari Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Darussalam Garut. Lalu sama biar tahu tahili tetap bisa setelah ujian ikhtiar tadi mustawa, aku tidak olah lugoh, sama aja, kan? Ya, seperti yang tadi anda sebutin. Dan kemudian ini adalah mahat. Ya. Mahat itu apa mahat itu? Mahat itu adalah, jadi mahat itu setara apa sih? Mahat itu setara SMA gitu. Jadi kalau misalnya ada pendaftar yang masih SMP, lalu mau ke Al-Azhar, tafadol. Nanti antum SMA-nya nanti di Mahat atau Al-Azhar. Ya. Kenapa ditaruh di akhir? Karena banyak dilakukan oleh moderator bodong dan ilegal. Dan juga untuk pelajaran main-main. Ya. Dibutuhkan bagi lulusan SMP atau MTS yang mau belajar dengan setingkat SMA atau MA sederajat dengan sistem Al-Azhar. Jadi kalau jadi jadi gini, jadi ini tuh sebagai bantahan bihan kepada antum semua. Kenapa? Karena gini, moderator itu banyak. Moderator itu banyak. Masa antum mau lagi ulang lagi SMA-nya gitu kan di sini. Udah antum udah lulus SMA kan aneh gitu. Kecuali emang antum dari awal emang maunya mahat seperti itu. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Dan ini mediator bodong dan liga ini sebagai tambahan. Ya. Nah, kelima itu adalah pondok pesantren yang sudah resmi bermuamalah dengan Al-Azhar. Jadi mereka punya muamalah sendiri. Seperti apa? Gontor, pesantren Darussalam Gontor. Itu mereka sudah punya modal dengan Al-Azhar. Kenapa kok Anda tahu terakhir? Karena ini nggak terbuka buat umum, terbatas. Dan kadang memang buat alumni. Nah, kalau ini kan anak kan karena anak nggak tahu karena karena Qadarullah belum ini ya, Qadarullah belum apa belum Qadarullah belum ini belum dapat modal juga dari Al-Azhar ya semoga dapat ya. Nah, jadi anak belum bisa memberi tahu kan seperti apa sih sistemnya dan lain sebagainya. Kalau ini coba tanyakan kepada guru antum apa misalnya antum udah alumni atau sekarang masih kelas 6 nih. Masih kelas 6 atau masih kelas 3 SMA atau masih ngabdi, coba antum tanya ke guru antum atau ke mudir antum, apakah pondok antum ini sudah muadalah dengan Al-Azhar? Kalau sudah muadalah, bagaimana sistemnya? Oke. Nah, tips trik mempersiapkan itu apa? Ikut webinar dan kelas persiapan teks selama sebulan atau 2 bulan. Ini antum yang mengikutin, mungkin berapa yang ikut 300.000 ya ITAF yang bersama dengan Mediator Al-Islah itu Anda rekomendasikan sekali. Anda rekomendasikan sekali untuk ikut. Kenapa? Karena emang harus ikut kelas persiapan teks. Walaupun antum pinter, tapi antum nggak tahu polanya seperti apa, sama aja bodoh gitu. Kalau antum pinter nih,
Pinter, oke, antum misalnya emang antum cerdas banget itu. Tapi antum nggak tahu sistemnya seperti apa, polanya seperti apa, apa ya, tesnya seperti apa. Nah, nanti antum kagok ke situ. Lalu harus teliti, akurat dan paham tentang soal diujikan. Kenapa? Karena al-fahmu nisfu jawab. Ya, kepahaman itu setengah dari kejawaban. Yang keempat harus melatih 4 maharoh ini. Ya, ya sebulan, 2 bulan atau beberapa pekan lah, insya Allah. Antum, anak kalau anak dulu caranya gimana? Caranya, anak beli buku itaf nih. Anak itu beli 2 buku. Pertama buku itaf yang untuk Kemenak, ya, yang tes Kemenak, sama bukunya Markas Arabiah. Itu anak biasanya itu berikan ini tahdid. Anak nggak bakal pegang HP sampai anak selesaiin semuanya. Satu buku selesai dalam 2 pekan. Antum harus usaha. Pertama antum, pertama oke oke lah. Pertama itu antum ikut apa? Jawab jawab apa? Jawab soal. Jawab apa? Jawab. Eh, jadi pertama antum itu ngapain dulu? Pertama nggak apa antum jawab itu. Terus ada antum lihat buku itu nggak apa. Tapi nanti ke depannya antum coba antum latih jawab soal, lalu lihat jawabannya seperti apa. Tuh. Insya Allah, kalau antum misalnya antum mengetekkan banget bisa. Nah, lalu persiapan hafalan, ya penting banget. Hafalan itu apa? Hafalan aja. Hafalan itu pertama itu hafalan satu juz satu. Satu juz itu satu. Kalau antum lebih, tafadol. Ya, mungkin siap-siap. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah apa? Jadi gini, jadi ada kesan soal tahadus yang muadasah ya, bicara. Coba nanti antum hafalin saya kayak musmuka, minen anta, ya jawaban dan pertanyaannya itu coba antum hafalkan ya. Polanya seperti apa, bagaimana cara jawabnya pertanyaan ini seperti apa gitu. Yang ketiga ya adalah kalau misalkan ada kan ada ini ya, ada wawasan, ada tes wawasan kebangsaan. Nah, coba antum antum hafalin poin pentingnya aja gitu loh. Nanti kalau misalnya antum butuh gambar seperti apa, ya berani nanti tak bantu. Lalu setelah berdoa, minta doa dan mendoakan. Minta doa ke siapa? Ketiga orang ini. Pertama orang tua antum, guru antum, sama orang-orang soleh. Itu penting. Atau ulama. Atau siapa? Ulama orang soleh yang antum kenal lah. Yang soalnya itu jelas ya, soalnya jelas. Bukan soalnya itu masih si Zoni, jangan. Yang ke Lalu selalu membaca materi-materi seputar qaid lugawiyah. Itu penting banget. Penting banget, penting banget. Ada kosakata juga, kosakata udah kembangin, baca-baca nos-nos, baca ya. Mungkin kalau saya pondok salaf, akuin. Pondok salaf itu praktek teknik baca bukunya itu bagus. Tapi mohon maaf ya, kalau saya tatbiknya itu kurang. Sama kayak pondok modern. Pondok modern itu tatbiknya itu bagus, tapi masih kurang dalam baca kitab. Jadi harus latihan dari sekarang. Ya. Persiapin jiwa, raga dan materi. Ya, itu wajib banget ya. Bagi yang sudah diterima, mohon agar kualitas ibadahnya itu ditingkatkan secara istiqomah. Jangan jangan sampai gini, jangan antum misalnya gini, antum lulus, antum pas ujian nih, antum sholat tahajud, lalu sering berinfak dan selalu memberikan amal soleh dan sebagainya. Tapi ketika udah terima, tentang terima, antum lepas gitu kan. Nah gitu, antum utama ibadah istiqomah minimal satu waktu lah, satu waktu sholat sunnah, rawatib dikerjakan. Nah, itu untuk berjuang di jalan Allah. Ya, niatkan selalu, niatkan. Kenapa? Innama amalu binniat. Karena semua amal itu kembalikan lagi ke niatnya. Harus sadar diri dan sadarkan diri Anda. Kalian belajar dari level tadi, setiap fun selama DL dan kejar semua fun dari awal semakin manhaj Al-Azhar. Akan tidak ketinggalan. Nah, minimal antum selesai S1 itu udah level tadi itu udah semuanya udah selesai, udah kelar. Udah mulai mutawasid. Atau kalau antum misalnya pinter dan udah punya basic di pondoknya, minimal satu itu udah mutawasid awal dah. Yang mutawasid pertengahan udah selesai. Level mutawasid. Ya. So, jaga kesehatan. Ya, pasti jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan jangan mentang-mentang antum mau pergi ke Mesir atau makannya
makannya kacau gitu, makannya seblak, makannya mie setiap hari. Tapi tetap menjaga kesehatan antum. Latih diri antum untuk sabar, hadiri, fokus dan kritis. Persiapkan uang dan tabungan karena di sini banyak keperluan. Persiapkan keberangkatan jauh-jauh hari, pilih mediator yang terpercaya, masuk akal dan memiliki banyak benefit dan juga legal. Legal dan juga bagus ya, bukan bodong. Lalu jangan pernah percaya jalur masuk Al-Azhar kecuali yang sudah dijamin kepercayaannya. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Tanbih. Selalu cari tahu info-info dunia perkuliahan, talaki, tahfiz selama di Indonesia. Jadi di sana tinggal daftar dan ikut. Terutama ya antum harus banget ya kalau anda pribadi itu pakai, kalau di sini kan pakainya Facebook media sosialnya. Antum harus download Facebook buat upload Facebook, mencari. Ya. Lalu mulai belajar dari tadi anda disebutin, jangan pelit-pelit dengan buku dan daurah. Di sini surganya. Di sini itu ya Misro itu, Mesir itu. Walaupun emang secara ekonomi dan politik itu nggak stabil, tapi kalau soal ulama, soal buku, soal kutub, soal ilmu, bah, surganya sini. Jangan malas update info, sekalinya malas berbahaya, karena di sini tuh info itu cepat berbedar. Nanti kan sedikit bisa berbahaya. Antum nih, grup nih nggak apa grup nih misalnya nggak ada baca, udah ketimbun 100 chat, nanti langsung langsung kata ke bawah kan bahaya, gitu kan? Takutnya ada informasi penting nyelip itu. Saya ketika saya di Mesir selalu ikut arahan senior, ya, selalu melakukan komunikasi dengan senior, selalu perbanyak jaringan agar memudahkan hidup ente. Kenapa? Karena antum di sini itu, oke sekarang di sini tuh totalnya di 15.000, 15 ribuan lebih Mesir di sini. Kalau antum nggak punya jaringan, misalnya, nauzubillah ya, antum ada masalah, siapa yang mau nolong antum gitu loh. Antum misalnya di negara asing, jauh dengan orang tua. Salah diri dan sadarkan diri ente, salurkan lurus dan teruskan niat. Selalu belajar di mana aku berada dan kapan itu. Jadi belajar itu nggak hanya di kuliah, nggak hanya kajian, nggak. Antum di sakan di apa di kamar kelas belajar. Kenapa? Karena antum harus ingat bahwasanya nanti antum harus ke ini berjuang di Indonesia. Nah, sekarang ada beberapa 3 poin yang Anda akan bahas. Ya, pertama itu apa? Mediator. Yang kedua, biaya hidup. Yang ketiga, fakultas di Al-Azhar. Bagaimana tambahan mediator? Jadi, mediator ini itu bagi 3. Ada mediator yang benar mediator, travel yang berkedok mediator, dan mediator bodong atau penipu. Mediator yang benar itu, ada mediator yang menjadi fasilitator dan memakai jasanya sebagai perantara mahasiswa dalam memenuhi kebutuhannya di mana? Di sini. Jadi jadi mereka itu ngurus jasa apa, ngurus tiket antum, ngurus tempat tinggal antum, ngurus kebutuhan antum seperti apa lalu ngurus antum DL seperti apa, Mas atur seperti apa, itu antum lah. Itu mereka yang akan ini, mereka akan menjadi fasilitator antum. Yang akan menjadi fasilitas bagi antum. Yang kedua travel, nah ini jangan sampai ya, dator gudang pagi. Ya nauzubillah. Cara mengetahui atur yang beneran itu seperti apa sih? Pertama, terdaftar di KBRI KRO dan Kemenak, jadi sekretaris di sekretariat di Mesir dan Indonesia. Dan memiliki banyak hubungan dengan Universitas Al-Azhar dan lembaga-lembaganya, serta lembaga-lembaga dan organisasi mahasiswa Indonesia di Mesir. Ya, jadi sudah saya kata sudah makruf lah, sudah terkenal lah lembaganya gitu lah. Yang kedua, biayanya masuk akal, tidak terlalu mahal dan sedang, dan sudah ikut baik fasilitas. Tanpa lagi bayar lagi, tambah tambah sekitar. Nah kalau tahun kemarin itu sekitar 13 sampai 15 sampai 17 juta. Ya. Tapi nggak tahu tahun ini. Karena kurs dolar terhadap rupiah itu apa kurs rupiah terhadap dolar itu mulai melemah ya. Sekarang kan katanya kan 17.000 ya, sudah 17.000. Nah, nanti antum coba untuk ini ya. Untuk apa? Agar semoga semoga kalau anak pribadi anak berharapnya sih tidak ini ya, tidak apa tidak anak berharapnya antum anak berharapnya tidak ini ya, tidak naik ya. Tapi kalau saya naik semoga dikit. Yang ketiga biasanya belajar ini dari lembaga khusus bahasa Arab seperti Bahasa Arabiah, Al-Azhar Center, ada yang dari provinsi kayak pakai ICAT, nanti ada ICAT Sumatera Barat, Al-Bahriyah Sumatera Barat dan sebagainya. Ada yang dari pondok pesantren kayak apa? Kayak IKADA, lalu ada IKPD
QN, lalu ada IKPM Gontor, dan sebagainya. Lalu ada, nah biasanya apa? Biasanya yang ngurus itu adalah mahasiswa senior yang sudah lulus S1. Yang sudah itu rata-rata itu udah S2 atau yang masih yang cuma lulus S1 doang. Kenapa? Karena punya gambaran. Yang kemarin ngurus sih benar-benar sertanya gitu loh. Jadi nanti gini, jadi ngurus itu ada tiga. Ngurus antum sebelum ke Mesir, ngurus antum setelah ke Mesir, dan setelah di Mesir, dan juga ngurus antum ketika selama di Mesir. Tiga. Contoh misalnya ngurus antum sebelum di Mesir itu ngapain aja? Mereka nanti ngasih info soal DL, ngasih bantuan ketika muadalah, lalu ngasih dan sebagainya. Nah, kalau saya yang di Mesir ngapain aja? Pertama mereka nyari rumah buat antum, lalu memberikan bimbel termin satu, lalu memberikan biasanya ada bimbel amiyah juga. Nah, kalau misalnya yang ketiga itu apa? Ketika setelah udah di Mesir atau sedang di Mesir, itu kayak apa? Kayak nanti ngurus nanti lapor diri dan lapor pendidikan di konsuler, lalu ngasih tahu kekeluargaan, lalu gimana cara kita nanti tajdid apa ngebuat iqomah, lalu ngasih tahu visa antum tinggal berapa hari lagi, apa berapa bulan lagi di sini dan sebagainya. Ada program tambahan ketika di Mesir, di bimbingan persiapan termin satu, rihlah, daurah kitab, lalu ada kajian, lalu dan sebagainya. Insya Allah bermanfaat banget buat antum. Bantu sekali itu ada apa? Ada lima. Pertama itu Adventure Center. Ya, kenapa kok harus anak Adventure Center ini? Kenapa anak ini ya? Kenapa anak rekomendasikan? Pertama, anak punya anak kenalan dengan apa dengan muasisnya, namanya Ustadz Firdaus. Itu beliau lulusan S2, kenal dekat dengan Dokter Nahlah dan BPMI, dan juga punya jaringan yang sangat banyak banget dan sangat terjamin. Lalu yang kedua, Markas Sorobiah. Ya, Markas Sorobiah ini mediator dari kursus bahasa Arab di Pare, namanya Markas Sorobiah Pare. Kenapa ada rekomendasikan banget Markas Sorobiah? Karena gini, Markas Sorobiah itu, menurut pribadi itu adalah mediator paling murah ya tahun kemarin. Anak itu coba bayar 13,5 juta ditambah 1 juta DP. Nah, totalnya 14,5 juta. Dan dan itu diurusin. Apalagi ada namanya mahasiswa namanya Ustadz Migdar Sarofit, Hairul Sarif itu beliau sangat ini sekali dekat dengan Dr. Nahlah dan tinggi-tingginya. Lalu yang ketiga itu Muhammadiyah ya, Muhammadiyah itu punya namanya LKP Ustadz PCIM. Ini sangat Anda rekomendasikan karena pertama yang tahu sendirilah tapak kilasnya Muhammadiyah di Indonesia seperti apa. Insya Allah amanah ya. Yang kedua itu Islah. Nah, Islah ini sekarang ini kerjasama dengan ITAF ya. ITAF kerjasama dengan mediator Islah untuk mengadakan Zoom ini dan juga mengadakan webinar ini dan juga daurah selama sebulan kan 300.000 itu. Nah, kenapa Islah anak ambil Islah? Karena Islah pertama itu murah banget. Itu kalau nggak salah 14 juta atau 15 juta gitu tahun kemarin. Lalu yang kedua ramah banget. Jadi gini, Islah itu adalah mediator dari pondok pesantren bernama Husnul Khotimah yang berada di Jawa Barat. Tapi banyak banget orang-orang yang bukan alumni sana itu daftar di Islah. Kenapa? Karena orangnya humble. Humble. Jadi walaupun kita emang bukan alumni sana, tapi kita apa ini? Karena apa? Karena dulu ada di kelas ITAF 10 itu banyak banget teman anak itu dari apa? Dari Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Dan ketika anak mama dengan mereka-mereka itu orang-orang itu sangat humble, sangat enak banget gitu. Walaupun anak itu bukan alumni mereka, bukan angkatan mereka, tapi wah mantap the best. Yang kedua itu banyak tuh Icat, ya Icat. Itu kenapa? Karena banyak banget ya Icat itu adalah jadi mediator yang punya banyak relasi dengan para senior-senior. Itu pertama. Yang kedua Icat itu dia itu adalah mediator yang paling cepat datangnya ke Mesir. Jadi kalau anak kan tanggal 11 Desember. Kalau dia udah kalau dia itu kalau nggak salah akhir November atau awal Desember. Itu udah ke sini gitu. Oke. Bagian taman bayi hidup. Jadi bayi hidup itu kalau di sini itu ada dua. Jadi kita harus tahu gini. Antum di sini itu ketika maba itu emang biaya hidupnya itu emang mohon maaf ya berat. Kenapa? Karena pertama antum harus bayar takmim.
atau akad baru, bayar akad baru. Yang kedua, antum juga harus bayar igar, sewa igar listrik, air dan sebagainya. Yang ketiga adaptasi, ya. Sekarang 1 juta itu kalau dikonversikan itu 3.000 pon. Sayangnya tahun ini itu barang-barang sudah naik. Apalagi bensin itu sudah naik setelah Ramadan itu biasanya naik, ya. Bahkan beberapa ini kebutuhan juga naik, ya kan. Jadi mohon maaf banget kalau Anda pribadi untuk kalau misalnya antum mulai di sini tuh ya memang 2 sampai 3 juta gitu. Oke. Untuk apa aja? Kebutuhan hidup, makan, minum, lalu tempat tinggal, biaya buku, biaya kuliah. Ya kenapa? Karena nanti antum harus daftar, berarti bayar daftar apa? Daftar ulang. Bayar daftar ulang, daftar ulang, lalu apa lagi? Daftar ulang sama bayar buku. Sama nanti bayar apa ya? Jadi nanti ada beberapa dokumen yang harus fotokopi dan sebagainya itu kan butuh uang. Nah, kalau mau aman kayaknya 2 sampai 3 juta, ya kan? Nanti kalau saya antum butuh penjelasan sih enggak tak bantuin. Lalu untuk fakultas-fakultasnya ada Syariah Qanun, jurusannya Syariah Islamiyah, jurusannya sama jurusan Syariah wal Qanun ya. Usuluddin itu apa? Jurusan jurusan Al-Qur'an wa ulumuhu, jurusan hadis wa ulumuhu, jurusan akidah wa filsafat, jurusan dakwah Islamiyah. Fakultas Lugah Arabiyah itu ada dua jurusan umum, sama jurusan peradaban dan sejarah. Fakultas Dasar Islamiyah wal Arabiyah, fakultas Al-Qur'an wal Qiraat dan contoh. Lanjut, jurusan Al-Qur'an wal Qiraat udah. Fakultas Ulum Islamiyah itu ada 3. Lalu ada Fakultas Dakwah Islamiyah, Fakultas Informatika, Fakultas Pendidikan, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ulum Insaniyah. Gitu. Terus, nah, semuanya udah sama pengalaman di Mesir. Mungkin anda skip ya. Maksud kita langsung ke diskusi dan jawab. Bagaimana Ustaz? Mungkin apa Ustaz? Baik. Jadi ada yang ingin tanyakan? Afwan Kak mau bertanya, kalau untuk markas takbir itu berarti tidak ikut tes Kemenak lagi ya, langsung tahap mustawa aja? Iya, iya benar. Iya, benar. Lagi? Oke, sekarang kita coba jawab dulu ya di tas ya. Jangan di chat ya. Pertama, pertama kalau cuma hafal juz 1 dan juz 30 saja gimana? Gak apa-apa. Antum tapi ini ya, tapi yang penting ini antum mungkin dulu juz satunya. Kalau misalnya antum hafal juga juz 3, juz 30, Anda sarankan juga antum mungkinkan juga. Jadi atau mungkinnya 2 juz 1 sama juz 30 supaya takutnya nanti tanya juga gitu lah. Tapi insya Allah tanya juz 10, juz 1. Surat izin orang tuanya itu ada formatnya Kak. Coba antum tanya ke adminnya. Insya Allah sepertinya sih ada formatnya ya. Gitu. Sebenarnya soalnya Bilgan, iya Bilgan, Bilgan seperti ya Bilgan. Bahasa keislamannya pakai bahasa Arab, sepertinya iya, ya sepertinya iya. Lalu kalau level bahasanya cuma tingkatan tadi apakah bisa ujian tadi mustawa? Ya boleh. Jadi gini, jadi antum harus harus mengetahui ya bedanya apa. Jadi gini, level bahasa itu, misalnya level bahasa di sebelum tuntas itu tadi nanti di jalan tadi mustawa itu beda lagi gitu loh. Tapi semoga karena sih berharapnya karena antum sudah apa sudah ini sudah punya apa sudah persiapan dari jauh hari ya lalu antum terima itu semoga di level yang mutawasid gitu atau untuk kodim supaya orang tua antum tidak keberatan. Jadi beda lagi ya, jadi beda level bahasa yang di ijazah sama ini beda. Ustaz Afif, anak izin jawab soal ya Ustaz. Ya, tafadhol, tafadhol. Tahu. Lengkap lagi kita lihat. Nah, ini kalau pakai jalur beasiswa apa sebaik itu juga ngeluarin biayanya? Jawabannya gini. Jadi beasiswa di sini itu banyak. Nah, kalau jadi gini, kalau antum mau udah kalau antum emang pertama itu pinter,
Yang kedua itu sudah punya maaf ya, ekonomi keluarga antum itu kurang. Kalau pribadi antum ikut Kemenak. Kenapa? Karena pertama biaya daftarnya murah 300.000. Yang kedua kalau antum dapat peringkat 20 besar atau 10 besar atau langsung dapat beasiswa Kemenak. Tapi minusnya adalah antum berangkatnya itu tahun depan. Yuk, Kodim nggak untuk masuk masuk kursnya? Enggak. Jadi gini, jadi gini. Kredit mustawa di sini tuh adalah jadi gini. Antum antum harus bedakan level bahasa ketika tes secara TOEFL sama tes eh, tadi mustawa yang sekarang. Tadi mustawa yang di sini tuh maksudnya tuh apa? Persiapan kelas bahasa untuk persiapan di kuliah nanti, gitu. Bukan yang di TOEFL, bukan. Jadi antum ikut jadi antum nanti ikut levelnya itu, jadi antum nanti kan ikut ujian kan, ikut ujian seksi kan. Nah, misalnya tuh kemenak lah, antum ikut ujian seksi, lalu ikut ujian dari mustawa, ujian dari mustawa, itu nanti diacak gitu loh. Misalnya ada fulan itu ke mustawa, mutawasid sani, ada fulan yang mutakodim sani. Tapi anak berharapnya sih antum sepatnya mutawasid sani atau mutakodim awal lah, supaya memperingankan beban orang tua antum gitu loh. Jadi, nah kalau misalnya untuk level bahasanya antum selesaikan. Misalnya antum dari level mutaqaddim sani, antum selesaikan mutaqaddim sani, mutawais, mutawasit sani, mutawasit tani, mutaqaddim awal, mutaqaddim sani, mutawais. Selesaiin levelnya gitu loh. Baru setelah itu antum dapat ifadah najah atau surat antum lulus dari Lulugoh, baru antum bisa daftar ke Al-Azhar lewat seperti itu. Nanti kalau saya mau nanya secara suara juga nggak apa ya, chat juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jawabannya ada. Untuk CBT, kan gini, CBT itu kan baru ya. Kalau sepertinya ada, sepertinya ada, ya sepertinya ada. Gitu. Itu kan surat izin orang tuanya tadi ya. Tadi coba tanya admin ya. Kalau ada formatnya, antum ikutin sesuai dengan formatnya. Tapi kalau misalnya antum nggak ada, antum buat sendiri. Sama kayak ini, surat izin orang tua. Coba antum di Google, cari Google. Itu banyak. Atau minta ke pondok pesantren, misalnya ada, mereka itu punya format sendiri. Kan di sana akidahnya apa? Di sini akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Oke. Al-Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kan kalau Al-Sunnah wal Jamaah itu kan ada tiga, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah sama Asariyah. Kalau di sini itu kebanyakan itu Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ya kata apa? Kata Wazir Auqaf, Asy'ari wal Maturidi mazhab apa? Akidah. Sorry, Asy'ari wal Maturidi akidah wa arbaatul mazahib. Dan maksudnya kita tuh milih dari 4 mazhab ini ya, 4 mazhab fikih. Nanti kalau Kak, kalau udah daftar MAI duluan gimana? Ya sudah, itu gini ya, jadi gini. Jadi kalau antum misalnya nih, antum nggak yakin nih, wah anak diterima nggak ya lewat Kemenak atau lewat KMI, MAI. Pertama antum coba soal ikhtiar dulu, soal ikhtiar dulu. Pertama antum soal ikhtiar, terus apa? Soal ikhtiar. Nanti kalau istiqoroh dulu, istiqoroh dulu kepada Allah. Kalau emang Allah tunjukkan itu ke MAI, oke apa. Tapi kalau saya antum sudah daftar ya sudah nggak apa-apa kalau antum daftar ke MAI. Tapi kalau antum misalnya nggak yakin nih, coba daftar Kemenak, coba coba aja, gitu. Tapi kalau pribadi, kalau antum udah daftar satu, udah jangan daftar yang lain. Karena apa? Karena struggle kantum aja, capek kantum, gitu loh. Terus yang kedua, kasihan nanti apa pegang kantum itu naik bagi dua gitu loh. Jadi antum mending satu jurusan apa dari satu nih dari semua jurusan antum pilih ya dari semua ini dari semua pilihan itu antum pilih mana yang terbaik, antum sholat istikharah, sholat tadi ahlul bidah. Tadi itu maksudnya ini ada kata ibtada yang tadi maksudnya yang tada memulai level tadi level pemulai level pemula ini beda lagi. Kalau kasih tatwir berapa persen kemungkinan lulusnya? Anda nggak bisa jamin. Tapi kalau antum punya ijtihad, intinya 4. Apa duit. Apa duit itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya antum doa, selalu usaha, ikhtiar dan tawakal. Oke. Insya Allah. Karena maka kalau teks Islam kebangsaan itu bisa bisa gini.
Jadi gini, tes wawasan kebangsaan itu, antum ditanya, apa ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mancing gitu loh. Contoh misalnya gini, ketika anak ditanya, contoh misalnya gini, apakah Pancasila, sorry, akan gini, kita harus mengetahui bahwasanya eee, agama Islam itu sudah punya, qodiyah sendiri, yaitu qodiyah syariah Islamiyah, ya kan. Pertanyaan saya adalah, apakah, negara Indonesia wajib menerapkan sistem syariah dan khilafah? Mengingat bahwasanya banyak, 80%, 90% penduduknya adalah beragama Islam. Seperti itu, dia pertanyaan-pertanyaan yang, apa ya, yang menguji apakah antum itu pro dengan nasionalisme atau, tidak, gitu loh. Atau masih atas itu, bagus itu. Iya, Pak Wisuda itu udah termasuk ini ya, sudah termasuk pesawat sama persiapan belajar. Tapi kalau misalnya antum mau jadi gini, Anda kan persiapan belajarnya kan online ya, ke Sorobia ya. Itu 15 juta. Tapi kalau misalnya antum misalnya tinggal di sana, coba tanya adminnya. Coba tanya adminnya ya. Apakah bisa? Karena zaman Anda nggak bisa. Zaman Anda itu biasanya itu yang sudah ikut apa? Ikut kursus di Markas Sorobia. Sudah ikut kursus Arabia itu langsung dia tinggal di sana. Tapi kalau saya yang di luar kursus itu lewat online. Apa lagi nih? Daftar Mei jika lulus langsung ikut. Ya, jawabannya iya. Musalin Asad, kalau udah daftar Mei jika lulus langsung ikut Dawlugah iya. Nanti diberitahukan, ada pengumumannya nanti pengumumannya. Misalnya fulan lulus, levelnya apa? Levelnya misalnya mutakodim, tani, mutawasid awal dan sebagainya. Anda pernah dengar setelah kita sama kita bisa ya jawabannya bisa. Jadi untuk yang mau Dafa Abil Gibran, jawabannya bisa. Jadi beasiswa itu kapan sih kita bisa carinya? Setelah kita ujian termin 2. Nanti kan antum udah dapat nilai nih, takdir am. Mumtaz, Jajidan, Jahid atau apa Mumtaz, Jajidan, Jahid, Makbul. Ya nauzubillah lah antum ini Rosip ya. Nah, kalau antum mau dapat beasiswa antum minimal kalau nggak Jajidan Mumtaz. Nanti insya Allah kalau nggak tiap akhir tahun, awal tahun, kayak apa kayak Basnas, Cendekiawan, lalu ada Muhammadiyah, PCNU, lalu apa lagi? Ada juga Buus, ada Sufaro, ada Alwami yang dari Arab Saudi, ada juga banyak. Insya Allah banyak. Insya Allah ada juga bahkan kalau misalnya antum dekat sama para masyayikh, insya Allah antum dapat minhah dari beliau sendiri. Ya, kalau misalnya menjadi ahbab nih, antum sering ikut kajian, sering ikut kuliah, insya Allah ahbab. Insya Allah dibantu sama beliau. Enggak jawabannya, enggak masalah kitanya. Mending lewat langsung tahdiat atau lewat menak. Tergantung antum. Tergantung antum. Kalau antum misalnya mau dapat beasiswa dari Kemenak, antum ikut Kemenak, ya. Dan juga lihat ekonomi antum ya. Kalau misalnya, ini mohon maaf ya. Kalau misalnya ekonominya misalnya kurang, bisa ikut Kemenak karena kan murah kan 13.000 kan. 13.000 dan juga itu sudah kalau misalnya antum ijtihad, usaha, insya Allah antum dapat beasiswa. Insya Allah. Ya. Jadi kalau misalnya antum nggak dapat beasiswa, saya antum mau langsung nih, mau instan, nggak mau ribet, bisa ke Guru Fazariyah, juga bisa ke MAI, gitu. Mesir akidahnya ini ya, Asyariyah, Maturidiyah, oke. Batang 17 Anda masih antum tanya ke jadi gini, antum coba kan antum ini Muhammad Nasim Aziz kan masih di ini ya, kayaknya masih pengabdian atau mungkin masih kelas 3 SMA atau kelas 6 ya. Coba pertama antum tanyakan dulu kepada pihak pengasuhannya, pihak pengasuhan pondoknya. Apakah boleh saya ikut gitu. Coba antum tanya pengasuhannya. Ya, semoga boleh. Yang kedua atau yang kedua itu tanya adminnya. Semoga bisa online. Oke. Karena apa? Karena ini kebijakannya tergantung ini ya, tergantung dari ini ya, dari sananya, dari pihak sananya ya. Jadi antum saya kata coba tanya dulu ke pengasuhannya,
Yang kedua tanya adminnya. Kita menjelaskan tentang Ghurfa Azariyah. Itu apakah itu sama nama diri? Tidak, ya tidak. Ghurfa Azariyah itu, jadi dia itu gini, Ghurfa Azariyah itu, dia itu adalah kerjasama antara IKADA, adalah antara Pondok Pesantren Darussalam Garut dengan Markas Tatwir. Oke. Nah, nanti kalau misalnya antum lewat Ghurfa Azariyah, antum berarti pertama DL ya dan juga DL dan juga Barnamij Madalahnya itu diurus sama mereka. Cek, ini sepertinya pembicara kita terputus ya. Mana teman-teman yang lain? Cek, apakah nyambung suaranya? Terputus. Oh, terputus ya. Baik, ini ya sambil menunggu pembicara untuk kembali, ya kita bisa menunggu sejenak. Dan tadi sudah dibahas beberapa pertanyaan ya yang berkaitan dengan Al-Azhar. Kita tunggu dulu. Dan juga berbicara tentang tadi ya, tentang beasiswa itu memang beasiswa itu hanya untuk 20 nilai tertinggi, 20 nilai tertinggi yang itu diberikan oleh Kemenak dan mereka nanti akan tinggal di asrama. Istilahnya asrama bawah, asrama mahasiswa Al-Azhar internasional. Jadi dipisahkan. Kalau yang tidak dapat beasiswa dari Kemenak itu tinggalnya ya di rumah sewa atau di kosan di sana gitu kan. Tapi mendapatkan beasiswa ini tinggal di asrama bersama dengan mahasiswa internasional lainnya di dalam kompleks Al-Azhar itu. Itu untuk beasiswa Kemenak. Lalu yang tidak mendapat beasiswa 20 orang itu, selain 20 orang itu, apakah bisa dapat beasiswa? Tadi, seperti yang dikatakan oleh pembicara kita, bisa mendapatkan beasiswa dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah dengan cara ketika nanti sudah ujian termin 2. Maksudnya apa ujian termin 2? Nah, ujian termin 2 itu ujian semester 2 bahasanya. Jadi kan sekarang itu di Al-Azhar itu 4 tingkatan ya, 4 tingkatan. Nah, tiap tingkatan itu terbagi menjadi 2 termin. Tiap tingkatan menjadi 2 termin. Nah, berarti kalau kita sudah tahun pertama dan ikut ujian termin kedua atau bahasa lainnya ujian semester 2, itu berarti sudah ada nilai yang keluar dan nilai kita jaidan. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan beasiswa ditawarkan oleh berbagai macam lembaga yang memberikan beasiswa dan itu biasanya kurang lebih nilai minimalnya dan seperti yang disampaikan oleh pembicara tadi itu untuk beasiswa. Jadi harus nunggu dulu setahun kuliah dan juga harus dipastikan nilainya tidak boleh di bawah standar beasiswa yang diberikan yaitu dan seperti itu. Dan juga apakah bisa selain cara itu? Nah, selain dengan cara apa namanya? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf tadi ada ini gangguan Ustaz. Ada Oke, gangguan jaringan. Nah, tadi antum sampai pertanyaan yang mana terakhir? Ya ini Ustaz yang soal bahas yang beasiswa itu Ustaz. Beasiswa. Oh ya, beasiswa. Ya tadi mungkin Anda sudah sedikit sampaikan beasiswa itu kan ini ya untuk 20 mahasiswa dan mahasiswi yang nilai Kemenak tertinggi kan ya? Iya betul. Ya, dan itu mendapatkan beasiswa apa saja fasilitasnya yang antum tahu? Dia bisa saya itu termasuk apa? Pertama gini, antum nanti pas ada ya tuh tinggal nanti di Madinatul Buus. Oke. Tempat tinggalnya terjamin. Lalu dapat uang saku 1.500 le, sekitar lah. Ya, Bang. Wah. Apa. Baik, maaf.
Jadi prestasi itu apa aja? Pertama antum tempat tinggal nih, tempat tinggal di Badiatul Buus sama penerima beasiswa. Yang kedua, kalau jadi gini, minha itu ada dua, ada minha dahiliyah sama minha horijiyah. Dahiliyah itu antum tinggal di tempatnya sesama penerima beasiswa di Badiatul Buus. Oke. Nah, kalau antum yang dapat dahiliyah itu pertama dapat tempat tinggal, lalu makan 3 kali sehari. Tapi makannya ini ya, pakainya ini ya. Makannya itu makanan Mesir. Lalu yang ketiga dapat 1.500 le, dapat gratis, oke, listrik, wifi, air, terjamin. Dah. Sama kadang-kadang sama dapat bantuan, kadang-kadang bantuan logistik ya, seperti dapat bahan pokok makanan, lalu kadang-kadang dapat buku, dapat majalah, dapat diskon, dapat bertemu dengan para masyayikh, dapat bertemu dengan sama peserta orang-orang pintar juga. Ya, Taib. Untuk ke Marwan ya, Lalu sekarang nah, ya. kerja itu dia dapat 3.000 le, sekitar 2.500 apa dari 3.000 le gitu. Tapi dia nggak dapat tempat tinggal, nggak dapat makanan, nggak dapat minuman, pokoknya nggak dapat listrik, air itu nggak. Dah, bas. Apa lagi tanya kan? Apa lagi tanya kan? Eh, Oh, mungkin ini ya, kita sistem pertanyaannya ini ya, kita sekarang memberikan kepada 5 penanya ya, yang menanyakan secara langsung, secara voice. Oke, mungkin bisa raise hand, teman-teman nanti akan kita pilih 5 penanya yang menanya secara langsung. Silakan raise hand. Sekarang kita cukupkan pertanyaan lewat chat ya. Ada yang ingin raise hand? Oke ya, 1 orang ada. Silakan yang sudah raise hand untuk membuka sound-nya. Apa nih izin bertanya? Berarti fungsinya tes Kemenak tuh apa ya? Selain untuk dapat beasiswa, kalau ujung-ujungnya tes tahdid mustawa juga kayak MAI atau Tatwir gitu. itu cuma sebagai tambahan opsi aja. Oh, oke sih. Dah. Sekarang Apa lagi tanya kan? Jadi antum dikasihkan opsi nih, baik banget nih. Tinggal antum milih gitu loh, sesuai dengan apa yang antum inginkan. Udah. Udah itu karena kerjasama kan antara Indonesia dan Mesir. Jadi antum tinggal milih aja, antum mau Kemenak, mau MAI, mau Makassar Tatwir, mau apa, mau ala itu serah antum. Berikutnya yang sudah raise hand. Lagi tanya kan? Ya, assalamualaikum Ustaz. Afwan Ya, saya tak perlu satu. mau bertanya. Jadi kalau misalnya tes CBT dan wawasan kebangsaan itu apakah untuk jalur Kemenak saja, Ustaz? Kalau untuk jalur Tatwir atau MAI-nya gimana, Ustaz? Syukran, Ustaz. Apa maaf, ulang. Ini ulang, harap diulang pertanyaannya, maaf. Eh, apakah tes CBT dan wawasan kebangsaan itu hanya khusus untuk jalur Kemenak saja? Bagaimana kalau jalur lain seperti Tatwir dan MAI, Ustaz? Jawabannya iya, hanya untuk Kemenak aja. Oke? Udah. Kalau untuk MAI dia langsung ujian seleksi plus tadi mustawa, udah. Maksudnya juga kayak gitu. Gitu loh. Kalau wawasan kebangsaan itu pasti ada. Jadi CBT itu cuma buat Kemenak aja. Dan kalau misalnya tadi ulang, maaf ya, asli maaf. Kalau buat CBT dan
CBT itu buat kemenak aja gitu loh. Tapi kalau misalnya wawasan kebangsaan itu yang wajib ada pasti. Ya. Karena apa ya? Karena gitulah. Karena supaya takutnya mungkin ada pemikiran-pemikiran yang tidak pro nasionalis seperti itu. Ada lagi tanyakan? Apa Ustaz ingin nanya tadi yang beasiswa Koriji itu Kemenak itu harus yang lewat jalur Kemenak aja atau gimana Ustaz? Kalau lewat jalur yang lain juga? Yang Itu cuma beasiswa Kemenak doang. Koriji. Kalau misalnya antum mau langsung dari awal beasiswa, BUUS itu dari awal. Apa itu Kemenak dari awal ya, dari Lugohnya lalu nyampe ke sini juga diterima dapat jadi langsung jadi kalau misalnya yang Kemenak itu dari awal, dari BUUS, dari Kemenak, dari BUUS. Saya Astagfirullah karena jadi gini, kalau bisa dari awal, kalau yang Kemenak itu dari awal dari Lugoh dapat, antum ke sini dapat antum kata biaya transportasinya ke sini lewat pesawat itu juga dibantu. Jadi saya kata antum cuma tinggal ini doang lah, tinggal siapin semuanya udah. Seperti itu. Ada lagi tanya kan? Terus makan minum dapat. Terus tadi ya berangkatnya tahun depan itu tuh yang kalau Kemenak tadi. Iya, tahun depan pasti. Kalau enggak 2 tahun, setahun. Oke, Barakallahu Fik. Sekarang ya, 2 penanya lagi dari teman-teman. Langsung saja Lagi tanya kita kan? open mic aja ya. Silakan teman-teman. Oke, mungkin juga sebelum dilanjutkan, Anda sedikit memberi gambaran ya tentang perihal beasiswa yang bisa dicari dengan cara yang lain, yaitu dengan cara proposal. Nah, ini kisahnya memang dulu ketika Anda diterima Azhar itu, ada kawan yang memang secara ekonomi itu sangat-sangat, maaf ya, sangat sulit. Nah, dia berinisiatif membuat proposal. Proposalnya itu isinya kurang lebih rencana pengeluaran beliau selama di Mesir. Beliau buat proposal dan beliau ajukan kepada orang-orang muhsinin gitu, kepada donatur. Dan itu ternyata bisa gitu ya. Dan ini memang jalur-jalur inisiatif sendiri ya. Jadi menyebar proposal ke muhsinin itu jalur inisiatif sendiri. Ya bisa juga Ustaz, atau nanti kita kirim formatnya nanti. Atau nanti antum ini tunggu nanti biasanya Muhammadiyah kayak ormas-ormas gitu, kayak ormas ya. Itu biasanya kayak membuka kayak Muhammadiyah. Ada satu alhamdulillah yang nerima beasiswa Muhammadiyah. Juga kayak gitu. Ikut Muhammadiyah, lalu juga NU juga ikut NU juga ada nanti. Dan tunggu informasi dari IG. Ada lagi tanyakan? Kita tak kirim proposalnya nanti. Oke, Taib. Ya, teman-teman ada lagi yang tanyakan, kita langsung ini ya. Atau chat aja chat mungkin. Oh, chat, oke. Oke, apakah untuk penerima beasiswa harus bayar dulu enggak? Udah dibayarin dari sananya. Jadi antum cuma tinggal belajar udah. Siapin apa yang perlu antum siapkan. Selesai. Terus tadi udah. Apakah Ya. MAI ada beasiswa apa? Iya, kenapa? Ada yang ingin tanya. Satu lagi. Tafadhol. Kalau dari segi biayanya, San, maksudnya kalau mana lebih ringan ketika kita ikut langsung di Atatwir atau kita ikut jalur kemana yang non beasiswa? Kalau pribadi dia ikut nih non kemenak. Iya. Ada Atatwir ataupun MAI. Ya itu Anda saranin gitu loh. Kalau misalnya antum mau cepat, mau instan, itu antum lewat Atatwir atau lewat MAI. Dah. Ada lagi tanya kan? Mau. Oh ya, Anda juga penasaran nih. Berarti kalau lewat MAI itu mungkin tidak seseorang itu dengan level mubta di awal, berarti bisa juga ya, yang bahasa Arabnya sangat-sangat masih pemula. Bisa. Jadi gini. Jadi misalnya ada orang misalnya level misalnya levelnya itu masih pemula banget. Lalu dia ikut tes MAI. Lalu qadarullah diterima.
Lalu qadarullah lagi dia dari awal level tadi. Maka dia harus menyelesaikan dari level tadi sampai mutamaiz. Baru nanti dapat syahadah ijazah ifadatul hajah, baru nanti ini. Baru dapat bisa daftar ulang di Al-Azhar seperti itu, Ustaz. Jadi emang kalau pribadi bukan kehokian ya. Hoki juga diandalkan, Ustaz. Hoki juga diandalkan, Ustaz. Gimana ya, bukan hoki, apa ya? Itulah jadi situ. Oh ya, ada Keuntungan faktor lah. X lah gitu ya. Ya faktor X gitu. Makanya kalau anak pribadi selain emang ijtihad doa ijtihadnya juga harus ditingkatkan, doa juga amal soleh juga, Ustaz. Amal solehnya juga harus di-push gitu. Push rank gitu. Seperti itu. Baik, Harus baik. di-push. Iya. Oke. Tadi apakah Mai ada beasiswa untuk 10 peringkat pertama? Jawabannya nggak ada gitu, jawabannya nggak ada. Adanya cuma penak doang. Oke. Lewat BUUS. Lagi? Oh ya, ada tidak peserta ketika tes tahdid mustawa dapatnya mutamaiz? Nggak bisa, Ustaz. Tidak bisa. Oh, nggak bisa. Paling Mustahil ya? ini paling tinggi itu mutakodim awal kayak mutakodim Oh, awal. paling. Jadi sebenarnya seandainya pun ada orang sangat cerdas yang sebenarnya bisa mutamaiz, itu tidak akan dimutamaizkan itu ya. Tapi mutakodim awal ya. Oke, ya. Umur 23, ijazah lebih 3 tahun, akhirnya daftar jalur apa? Kalau pribadi Markas Tatwir. Karena Kemenak kayaknya ada umurnya deh, ada batas umurnya. Kan gini, kalau misalnya Kemenak itu biasanya itu 2 tahun. Jadi bukan batas umur, batas ijazah lebih tepatnya, batas umur ijazah. Kalau Kemenak itu ada batas umur ijazahnya, itu biasanya 2 tahun. 2 tahunan lah. 2 tahun sampai 3 tahun batas ijazahnya. Misalnya gini, antum lulus ijazahnya misalnya gini, antum lulusnya tahun 2022. Antum 2025 daftar coba gitu, karena udah mulai ijazah antum udah tahun ketiga gitu loh. Jadi kalau anak pribadi Markas Tatwir aja. Kalau umur nggak ada umur itu nggak ada. Umur palingan cuma Ghurfah Azhariyah doang 30 tahun. Umur itu bataskan maksimal 30 tahun kalau kita lihat Ghurfah Azhariyah ya. Iya. Iya. Banyak 5. Jangan udah. Ijazah PKMB itu apa? PKBM. Ijazah PKBM itu apa? PKBM itu ini paket C, kuliah apa SMA paket. Bisa tapi Markas Tatwir alasannya. Kalau tidak saya melihat yang terakhir itu ini ya, untuk Markas Tatwir dalam artian Tatwir konteksnya itu adalah apa namanya, MAI itu dikhususkan untuk Kemenak juga, sama seperti Kemenak, jadi hanya untuk madrasah aliyah. Jadi kadang-kadang saya melihatnya yang anak SMA atau anak PKBM yang bisa tes itu lewat tes Markas Tatwir yang sudah kerjasama dengan lembaga pesantren itu. Kadang-kadang di situ masih bisa tembus-tembus tuh. Itu kan Iya. Jadi gini, itu. kalau misalnya gini, misalnya antum emang dari SMA terus mau ke Al-Azhar, antum ikut Markas Tatwir yang kerjasama dengan mediator kayak Markas Arabiah, lalu ada Afwaja, ada beberapa itu awal tahun kalau saya itu ada udah mulai gitu, atau sekolah gitu. Karena biasanya kalau misalnya yang Ghurfah Azhariyah itu kan wajib ya, wajib lulusan MA, lalu juga Mei juga wajib, Kemenak juga wajib. Coba antum cari di mediator yang ini ya, yang kerjasama dengan Markas dengan Markas Tatwir yang ini buat umum gitu. Coba. Tapi cari ya mediator yang ini ya, yang beneran mediator ya, maksudnya yang legal ya, jangan yang bodong, jangan menipu. Ya Pak, kalau masuk lewat Ghurfah Azhariyah gimana? Jadi gini, jadi antum kan daftar kan lewat Ghurfah Azhariyah nih. Antum pertama isi link bio IG-nya atau link website. Udah misalnya sudah isi, antum tunggu verifikasi. Nanti antum suruh bayar 1 kali 24 jam. Oke? Antum bayar, lalu nanti konfirmasi ke adminnya, antum masuk ke grup. Antum ikut ujian seleksi plus tahdid mustawa. Kalau dulu misalnya antum diterima. Udah antum nanti otomatis antum ikut Darul Lughah dan Barnamij Madalah itu atas
perantara huruf Azhariyah, tapi di naungan markas tatwir. Dan antum kalau misalnya mediator ke sini itu lewat mediator ikada saya. Oke? Tanyakan lagi? Jelas kan? Dibuka S2 ya pakai jalur beasiswa Kakak kalau misalnya tamat 1 di UIN. Jadi gini untuk UIN ya UIN. Coba jadi gini, UIN-nya kan gini, UIN yang kerjasama dengan Al-Azhar itu satu doang. Yaitu UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, jurusan Fakultas Darussalam Islamiyah. Oke? Nah, kalau misalnya antum mau S2 beasiswa, coba antum tanya ke Kaprodi antum, Kaprodi atau ke ini ke rektor. Oke? Kalau misalnya ada, coba tanyakan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya antum, oke, saya mau kuliah di Al-Azhar tanpa beasiswa. Nanti beasiswanya saya cari sendiri. Antum ikut markas tatwir, oke? Nanti antum pilihnya S2 Ulum Islamiyah. Ulumul Islamiyah. S2 Ulumul Islamiyah. Nanti setelah Ulumul Islamiyah, S2 Ulumul Islamiyah, antum misalnya desain DL-nya udah, Baris Madalanya udah. Terus nanti antum ke sini ke Mesir, antum daftar daftar ulang di S2 Ulum Islamiyah. Lalu setelah itu antum belajar setelah itu antum cari beasiswa gitulah. Jadi kalau S2 itu gini, S2 itu bagi 3. Ada Ulum Islamiyah, ada S2 Dirasah Ammah, yang ketiga Dirasah Ulia. Dirasah Ulia sama-sama itu otomatis langsung dapat beasiswa dari Al-Azhar, tapi dengan syarat S1-nya dari Al-Azhar. Oke? Tapi kalau yang Ulum Islamiyah itu emang agak struggle. Maksudnya apa? Maksudnya dia emang biayanya agak mahal. Kalau misalnya mau beasiswa cari sendiri. Tapi insya Allah dapat, insya Allah. Karena yang Ulum Islamiyah itu masih dikit orangnya. Gitu. Ada tanyakan? Tapi biasanya UIN udah dapat sih kerjasama karena kan UIN kan istilah kata anak tetesannya Al-Azhar gitu, tetesannya Al-Azhar. Lagi tanyakan? Lagi tanyakan? Assalamualaikum. Halo. Itu ada yang bertanya mungkin bagaimana cara mengecek mediator yang bodong atau tidak gitu. Apakah di Kemenak gimana cara ceknya? Caranya gini, nanti anak kasih websitenya, nanti tak sharein websitenya. Nah situ nanti ada data, ada daftarnya, daftar mediator yang terdaftar di Kemenak, Kedubes, sama di Kementerian Kekerjaan itu, Ketenagakerjaan itu ada, sama di Kemenlu ada. Nanti tak share nanti. Total biaya yang dibutuhkan di tatwir kira-kira berapa Ustaz? Kalau kita lihat ya, kan 100 gini, kita katakan gini. Kita secara pertama gini, antum bayar 840.000. Lalu ditambah sama $100 per level. Minimal itu atau mutawasid sani. Mutawasid untuk kodim awal, untuk kodim sani, mutawais. 4. Berarti 400. Berarti kalau kita jumlahin ya totalnya ya. Coba kita anak hitung. 1.650.000 dikali 4. Itu udah 6 juta, 6,720. Ditambah 2 juta ya, 2.800.000 ya. Itu udah 9.520.000. Ya mungkin perkiraan 12 juta, belum lagi nih ya, belum lagi sama ini ya, sama mediator. Ya sekitar mungkin 30-an lah. Seperti itu. Hitungan kasar dari mediator dan daurah lughoh ya. Daurah lughoh dan Barnamis Madalah. Barnamis Madalah. Oh ya. Lalu tadi apa? Untuk total level itu ada apa aja? Jadi level itu ada 7 level. Ada apa aja? Pertama level mutadi awal, mutadi sani, untuk kodim awal, untuk kodim sani. Level mutadi awal, mutadi sani. Lalu mutawasid awal, mutawasid sani. Lalu untuk kodim awal, untuk kodim sani, mutamais. Totalnya 7 level. Dan ini memang resmi dari Al-Azhar seperti itu. Oke. Ada lagi? Tanya kan?
waktu sudah menunjukkan pukul 21:33 di Indonesia. Dan ini sudah 90 menit. Kak Marwan menemani kita semua. Sebelum kita closing webinar kita pada kesempatan malam hari ini, nah itu sekarang kita berikan kepada Kak Marwan untuk memberikan closing statement kepada kita, pesan-pesan terakhir sebelum acara ditutup. Kalau misalnya pribadi ya, itu antum harus duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Itu wajib banget, wajib. Dan yang kedua, selalu niatkan tulus untuk Allah SWT. Niatkan tulus Allah SWT. Yang ketiga adalah selalu minta doa ke 3 orang. Orang tua, guru, ya. Dan yang terakhir itu ulama atau orang soleh yang kesalahannya itu emang benar-benar soleh banget itu. Yang emang sudah soleh lah. Jadi 3. Pertama itu duit, usaha, ikhtiar, tawakal. Yang kedua itu niatkan selalu untuk Allah SWT, berjuang kepada Allah SWT. Pokoknya lillahi ta'ala, intinya itu. Yang ketiga adalah selalu minta doa, ya. Minta restu ke 3 orang. Orang tua, guru, dan ulama dan orang soleh. Ulama yang kalimatnya itu sudah qat'i, ya sudah benar-benar alim, dan orang soleh yang kealimannya itu yang kesolehan itu jelas, benar-benar orang soleh. Yang kesolehan itu qat'i gitu. Itu saya Ustaz. Jazakallahu khairan Kak Marwan atas sharingnya. Jadi memang di sini kita menemukan banyak ilmu baru ya, yang mana tidak ada penempatan atau banyak ilmu yang tidak ada di zaman Ana ketika 10 tahun lalu, 11 tahun yang lalu, yang sekarang memang banyak informasi baru, banyak jalur-jalur baru, dan banyak persiapan-persiapan, khususnya persiapan finansial ya, yang mana setelah dihitung-hitung, Masya Allah, kayaknya sepertinya zaman Ana itu tidak sebesar itu gitu kan. Tapi sekarang memang finansial lebih diperjuangkan lagi, bahkan tadi kurang lebih kasarnya itu bisa sampai 30 jutaan ya, dari lughah sampai berangkat gitu ya, sampai berangkat dan juga sampai tes muadalah, yang mana tes muadalah juga tidak ada di zaman Ana, baru ada di tahun 2024. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Kak Marwan atas sharingnya. Semoga yang disampaikan dapat membuat teman-teman lebih semangat lagi untuk belajar. Semakin semangat teman-teman belajar, semakin ringan biayanya karena semakin tinggi level lughahnya. Jadi semakin malas teman-teman belajar, khawatirnya nanti dapat level lughah yang rendah, jadi semakin lama dan semakin banyak biaya yang dikeluarkan gitu ya. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak atas waktunya, dan juga Kak Marwan, terima kasih banyak atas sharingnya. Dan untuk link-link yang tadi akan dikirimkan, nanti akan dikirimkan oleh admin kami ya, admin yang sudah ada di grup masing-masing, grup peserta dari acara kita pada malam hari ini. Ya, masih banyak teman-teman semua, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi boleh. Jadi perullah ya, kami di sini di Universitas Al Azhar itu sedang mengikuti ujian termin 2 ya, ujian semester 1, ujian semester 2 untuk tingkat untuk naik tingkat. Jadi mohon doanya teman-teman ya, supaya kita dapat nilai mumtaz murtafi. Kita sama-sama saling mendoakan lah ya. Saling ya. Kita doakan juga, karena memang ya Kak Marwan ini fun fact. Beliau ini bersedia menjadi pembicara di tengah-tengah ujian semester gitu kan, ujian termin di kampus, karena memang ada beberapa mungkin orang yang menolak karena memang ingin fokus full ujian gitu. Sebenarnya Kak Marwan ini beliau bersedia untuk meluangkan waktunya kepada kita semua, dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Marwan, dan kita doakan semoga diberikan nilai terbaik dan tertinggi untuk sukses menjalani ujiannya. Dan juga mungkin izin ya, bagi teman-teman yang ingin menghubungi beliau lebih lanjut, bisa menghubungi lewat Instagram mungkin ya, yang ya itu sudah kami tag itu di story itu sudah ada gitu kan, atau di postingan Instagram dari Kak Marwan. Akhirul kalam, terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.